Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya masih melesat 100% lebih, tapi saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resistennya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang terpantau mulai ada tanda-tanda patah tren dan ada distribusi. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Main. Saham Main pada perdagangan hari Jumat kemarin turun lumayan dalam 13% lebih ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya juga Main sempat berada di bawah garis EMA50. Setelah itu menyentuh 750, Main berhasil rebound, naik di atas garis EMA50 dan mulai uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Tapi pada saat kembali bergerak naik, terpantau Main masih kesulitan untuk melewati harga 900 yang jika kita perhatikan pada bulan Juli juga sempat dicoba di break dan masih gagal break dan kembali melemah. Tapi penurunan hari Jumat ini lumayan dalam, saatnya langsung turun di bawah garis EMA50 dan kembali menembus harga 800. Jadi penurunan 13% lebih ini membuat Main kembali mendekati support 750 dan garis EMA 150 yang saya sekitar 730. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan tajam ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau 2 minggu ini masih terus keluar dari saham Main. Jadi untuk saham Main secara teknikal sudah mulai ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Dan saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes 750 sampai harga 720. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Main di harga atas saat ini belum keluar, menurut saya masih bisa pantau, lihat apakah Main bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Apabila ternyata Main minggu depan masih lanjut turun menembus garis EMA 150, teman-teman harus pertimbangkan untuk keluar, kan cara pergerakan Main akan mulai downtrend. Karena berbeda tembus garis EMA 150, Main berpotensi lanjut turun ke 680 dan cara pergerakan akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Sedangkan untuk yang belum sempat entry saham Main, ini juga masih bisa dipantau untuk pantau di sekitar garis EMA 150 sampai 750. Bisa kita manfaatkan untuk entry apabila berhasil rebound dan swing dengan target atau trading jangka pendek dengan target di sekitar 800 sampai garis EMA 50. Jadi kita manfaatkan teknik rebound ini apabila minggu depan Main berhasil rebound, tapi pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek karena bisa saja ini hanya teknik rebound sementara. Setelah berhasil rebound, jika terpantau mencoba naik kembali di atas 800 Main masih gagal, tetap masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Selanjutnya ABMM juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend kembali. Jadi sebelumnya bisa kita lihat pada bulan Juni sempat rebound dari garis support 3350. Setelah itu berhasil break garis EMA 50 150 dan ABMM mulai uptrend, berhasil naik bertahan di atas garis EMA 50 150, tapi beberapa kali mencoba naik di atas 4800 sampai 5000, ABMM gagal break. Setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai terbentuk low. Saat ini malah tembus garis EMA 50 150. Jadi jika kita perhatikan sudah mulai tanda-tanda juga patah tren, sudah mulai reversal dan penurunan 5% ini candle yang lumayan solid dan saat ini mencoba untuk melewati zona support di sekitar 3700 sampai 3800. Jadi memang ini masih berupa support. Garis EMA 150 juga di sekitar 3930. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi jika kita lihat broker summary pada penurunan hari Jumat kemarin, bisa kita perhatikan asing masih terus keluar dalam 1 bulan terakhir ini, dan di broker summary pun ini masih ada distribusi, sehingga potensi minggu depan untuk lanjut turun menuju 3700 menurut saya sangat besar. Jadi potensi untuk terkonfirmasi break untuk ABMM sangat besar. Jadi apabila teman-teman yang sudah punya saham ABMM harus hati-hati kan cara pergerakan ada potensi untuk mulai downtrend. Dan memang saat ini ada satu support di zona ini, masih ada potensi untuk technical rebound juga seperti Main. Tapi teman-teman harus perhatikan pada saat rebound apakah bisa naik kembali di atas garis EMA 150 dan 4000. Jika teman-teman berhasil rebound tapi mencoba break atau naik di atas target harga ini gagal, tetap potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Jadi sama seperti di sini bisa kita lihat turun bawah garis EMA 50 berhasil rebound, tapi kita lihat apakah berhasil naik di atas garis EMA 50. Ternyata gagal naik,
kembali melemah di sini, berhasil rebound dari garis EMA 150 tapi tetap mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, tetap potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Dan ini juga sama, apabila terpantau rebound, teman-teman ingin coba spekulatif buy untuk trade jangka pendek bisa dipantau, tapi jadikan garis EMA 150 sampai 4000 untuk target take profitnya. Kalian bisa saja hanya technical rebound sementara seperti di sini, satu masih melanjutkan low. Apabila terpantau ABMM minggu depan lanjut turun menembus zona ini, maka berpotensi salah untuk kembali ke support 3500. Selanjutnya untuk ADMR bisa kita lihat saat ini juga mulai melemah, tapi masih berada di atas garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan juga ADMR saat ini sudah mulai terbentuk low, jadi sudah harus hati-hati. Pada perdagangan hari Jumat masih turun 0,71% ke 1390. Jadi saat ini masih mencoba untuk menembus garis EMA 50 di 1400. Jadi untuk garis EMA 50 ini masih belum terkonfirmasi break. Di bawahnya masih di garis EMA 150 di sekitar 1365. Jadi untuk ADMR, apabila teman-teman masih hold, misalnya masih bisa di hold karena masih ada garis EMA 150. Selama masih kuat, minimal ADMR masih akan sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat, asing masih keluar. Dalam beberapa minggu terakhir juga bisa kita lihat asing masih terus keluar dari saham ADMR. Dan broker summary juga bisa kita lihat ini masih ada distribusi. Dan cara pergerakan karena masih melanjutkan penurunan, saya lihat tetap minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai maksimal 1350. Jadi ini harus dipantau apabila masih bisa bertahan, masih bisa di hold. Dan untuk ingin coba entry pun masih bisa coba pantau, tapi ingat, apabila masih lanjut turun, maka garis EMA 50 di 1400 akan berubah menjadi resisten. Sehingga apabila berhasil rebound pun, tetap lihat apakah berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila masih gagal naik, ini juga tidak aman secara teknikal, karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya Mayora juga bisa kita lihat, secara teknikal juga sudah kurang oke. Sebelumnya sempat mencoba bertahan di garis EMA 150 walaupun sempat turun jauh mendekati 2400. Mayora pada saat itu masih bisa bertahan, tapi hari Jumat kembali turun 3% lebih dengan candle yang sangat solid. Jadi saat ini menyentuh sekitar harga 2500. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Mayora, asing terpantau satu minggu ini mulai keluar. Setelah sebelumnya terus masuk akumulasi, tapi di broker summary jika kita lihat ini malah ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Mayora, apabila teman-teman ingin coba pantau dan spekulatif buy, karena saat ini masih berada tepat di support 2500, bisa lihat apakah Mayora minggu depan masih kuat berada di atas 2500. Apabila terpantau minggu depan Mayora tidak turun bawah 2500, bisa coba entry di sekitar 2500 dengan target swing atau target trading jangka pendek di 2580 sampai 2600 untuk target take profitnya. Dan memang saat ini garis EMA 150 di sekitar 2580 ini belum terkonfirmasi break. Jadi masih ada potensi untuk mencoba bangkit lagi, mencoba naik kembali di atas garis EMA 150 minggu depan. Jadi kita lihat pada saat mencoba bangkit apakah berhasil break. Apabila berhasil break, ini masih berhasil rebound, ini masih bisa di hold, kan masih ada potensi untuk kembali ke harga 2650 sampai garis EMA 50. Tapi jika terpantau minggu depan mencoba naik kembali di atas garis EMA 150 dan 2600 ternyata masih gagal, maka pertimbangkan untuk keluar. Karena potensi untuk lanjut turun masih sangat besar juga. Karena walaupun ada sedikit akumulasi, tetap saja secara keseluruhan ini masih ada distribusi dalam satu minggu terakhir ini untuk Mayora. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.